Halo rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Kembali lagi di channel Tahu Hukum. Kali ini kita akan membahas 8 aturan yang dikeluarkan pemerintah dalam memberantas COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Langsung aja, berikut ulasannya. 1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Junto Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Keputusan Presiden ini ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Maret 2020. Gugus tugas yang saat ini diketuai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Manardo, dibentuk dalam rangka memerangi penyebaran virus corona. Gugus tugas memiliki sejumlah tugas antara lain, melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan virus corona, mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan virus corona, melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan virus corona, mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan virus corona. Gugus tugas harus melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden. Dua, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2020 tentang pembangunan fasilitas observasi dan penampungan dalam penanggulangan COVID-19 atau penyakit infeksi emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dengan mempertimbangkan penyebaran COVID-19 yang terus meningkat dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian material, Presiden Jokowi kemudian menandatangani Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2020 tentang pembangunan fasilitas observasi dan penampungan dalam penanggulangan COVID-19 atau penyakit infeksi emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dan Menteri Pur Basuki Hadi Mulyo membangun rumah sakit yang saat ini dikhususkan untuk penyakit menular seperti corona. Pembangunan rumah sakit darurat corona di Pulau Galang sudah rampung dan mulai beroperasi sejak 6 April 2020. Sebanyak 36 pasien dirawat di rumah sakit itu. 3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Melalui Inpres ini, Presiden Jokowi meminta kementerian dan lembaga mengalokasikan anggarannya, serta mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan virus corona. Selanjutnya, Presiden juga menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani memfasilitasi revisi anggaran dan menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama dengan Kepala Daerah dalam percepatan penggunaan APBD untuk penanganan wabah virus corona. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Peraturan pemerintah yang mengatur soal pembatasan sosial berskala besar ini dibuat untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kebijakan ini dinilai lebih cocok diterapkan di Indonesia daripada opsi karantina wilayah atau lockdown. Dalam PP, dijelaskan bahwa pemerintah daerah boleh menerapkan PSBB dengan mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan. Pembatasan sosial yang dimaksud yakni pembatasan pergerakan orang dan barang ke provinsi, kabupaten, atau kota. Berdasarkan pasal 3 PP ini, PSBB harus memenuhi sejumlah syarat, yaitu jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat signifikan dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. PSBB paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana bunyi pasal 4 ayat 1. Aturan mengenai PSBB kemudian dijelaskan lebih rinci melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Sejauh ini, Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto telah menyetujui PSBB di DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Kemudian Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, hingga Kota Pekanbaru.
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden tentang status kedaruratan kesehatan masyarakat di tengah pandemi Corona. Penetapan status ini didasari atas penyebaran virus yang luar biasa dan ditandatangani dengan jumlah kasus dan angka yang semakin meningkat. Keputusan Presiden ini menyebutkan bahwa jumlah kasus kematian karena coronavirus sudah meningkat dan meluas antar wilayah dan antar negara serta memiliki dampak pada kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19. Melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, Presiden Jokowi mengumumkan tanggalan anggaran penanganan virus corona yang masing-masing sebesar 75 triliun rupiah untuk bidang kesehatan, 110 triliun rupiah untuk social safety net atau jaringan pengamanan sosial, 70,1 triliun rupiah untuk insentif perpajakan dan stimulus kur, serta 150 triliun rupiah dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, dana kartu prakerja dinaikkan menjadi 20 triliun rupiah untuk bisa mengcover sekitar 5,6 juta pekerja informal. Pelaku usaha mikro dan kecil penerima manfaat mendapatkan insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 dan biaya pelatihan sebesar Rp1.000.000. Selanjutnya, pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 volt ampere dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900 volt ampere bersubsidi. Terdapat juga tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga Rp175.000 dan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok sebesar Rp25 triliun. 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020. Peraturan Presiden tersebut dikeluarkan Presiden Jokowi berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Melalui Perpres ini, anggaran kementerian dan lembaga dipangkas untuk menghadapi virus corona. Presiden Jokowi memang berulang kali meminta agar pemerintah pusat dan daerah memangkas anggaran dari kegiatan non-prioritas yang manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebagian besar kementerian dan lembaga mengalami pemangkasan anggaran. Namun, ada 2 kementerian yang anggarannya naik saat pandemi virus corona, yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara, kementerian yang mengalami pemotongan anggaran yang cukup besar diantaranya Kemenristek dan Kementerian PUR. Tidak hanya itu, lembaga pemerintah non-kementerian lain seperti Polri dan KPK mengalami pemangkasan anggaran. DPR dan MPR juga mengalami pemotongan anggaran loh. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Keputusan Presiden ini menjadi aturan terbaru yang ditandatangani Presiden Jokowi pada Senin 13 April 2020. Presiden Jokowi resmi menetapkan wabah virus corona sebagai bencana nasional. Dalam aturan tersebut dijelaskan, penanggulangan bencana nasional akan dilaksanakan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kemudian, dalam keputusan Presiden tersebut juga berisi kepala daerah menjadi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah. Penetapan kebijakan daerah juga harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Demikian rangkuman mengenai 8 aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menghadapi COVID-19 yang perlu kita ketahui menurut Tahu Hukum. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru.